Menurut Rocky Gerung lebih lanjut, sejak nama Plate muncul, sebenarnya itu merupakan cara agar Nasdem tidak berani-berani melanjutkan pencapresan Anies. Ini juga mengarah pada elektabilitas Nasdem yang akan tergerus karena ada kader setingkat sekjen partai yang kemudian terseret kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ramai berita Johnny G. Plate ditahan. Apa yang menjadi sebab dan bagaimana kira-kira ke depan? Rocky Gerung di dalam YouTube-nya memberikan argumen bahwa ini adalah problem politik yang diberi nuansa hukum supaya enak. Dalam kata yang lain, Rocky melihat bahwa kasus ini lebih merupakan proses-proses atau upaya-upaya politik yang melibatkan atau ditegakkan dalam koridor hukum supaya terlihat bahwa ini adalah murni sesuatu yang sifatnya pelanggaran dan harus dipidana. Mungkin seperti itu. Nah, sahabat sekalian, menurut Rocky Gerung lebih lanjut, sejak nama Plate muncul, sebenarnya itu merupakan cara agar Nasdem tidak berani-berani melanjutkan pencapresan Anies. Ini juga mengarah pada elektabilitas Nasdem yang akan tergerus karena ada kader setingkat sekjen partai yang kemudian terseret kasus korupsi. Dan ini menunjukkan bahwa suara Anies akan dapat dibendung dengan salah satunya mungkin cara yang seperti itu. Di atas kertas, kata Rocky, tentu itu langkah yang ampuh untuk menghadang laju Nasdem dan Anies Baswedan. Tetapi Rocky menambahkan masyarakat akan punya penilaian tersendiri yang mungkin saja Anies malah akan dapat banyak dukungan. Karena dalam waktu mungkin sampai sebulan atau bahkan 2 bulan ke depan, kamera akan menyorot Nasdem dan mungkin juga Anies Baswedan, dan itu akan menjadi sebuah poin yang memberikan keuntungan baik bagi Surya Paloh maupun Anies Baswedan. Begitulah analisa dari Presiden Akal Sehat Rocky Gerung. Nah, sahabat sekalian, sementara itu Surya Paloh melihat bahwa apa yang dialami oleh G. Plate itu merupakan intervensi politik dan kekuasaan. Meski Nasdem tetap akan menghormati proses hukum yang mesti berlangsung. Surya Paloh mengatakan, kami tetap menghormati ini, tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar, kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei. Dia melanjutkan, ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu, imbuhnya. Sahabat sekalian, jelas di sini tampak bahwa seakan-akan Surya Paloh tidak yakin Sekjen Nasdem itu melakukan pelanggaran hukum sehingga harus ditahan atas tuduhan atau tudingan korupsi, ya. Ini adalah bagian dari hal yang publik harus lihat secara seksama, membuat diri harus lebih kritis dalam mengkonsumsi berita. Dan yang terpenting, kita perlu mendorong agar politik meskipun jelang Pilpres dan Pileg tidak lagi panas dalam konteks bisa membakar demokrasi itu sendiri. Panaslah pada gagasan dan permusuhan yang membawa kemajuan dari sisi permasalahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan menjadikan politik sebagai ajang untuk lomba gagasan terbaik dalam menghadirkan kepedulian yang nyata bagi kemajuan rakyat, bukan menang-menangan, kebencian, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi sahabat sekalian, menjelang Pilpres, kondisi-kondisi yang tidak terduga bisa saja terjadi kapan saja. Oleh karena itu, publik harus
mengembalikan ketajaman rasio agar politik bisa berjalan di atas koridor hukum, di atas koridor kemanusiaan, Pancasila, dan seterusnya, sehingga proses-proses demokrasi di Indonesia itu membahagiakan dan disambut dengan penuh ceria, serta mampu melahirkan pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, sahabat sekalian, prinsipnya dunia selalu punya cara untuk membuka kejahatan sekaligus menampilkan kebenaran. Akankah ini nanti menjadi satu hal yang membalikkan situasi atau keadaan, ataukah memang inilah keadaan yang betul-betul terjadi? Kita tidak tahu. Prinsipnya teruslah menjadi publik yang peduli, cerdas, dan selalu memberi ruang untuk tidak percaya pada apapun yang kita lihat dan kita dengar sampai kemudian bukti yang berbicara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.